Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Mary Oktavia Sari, Iva Karima Sanusi, Windy Fitria Wiranti, dan Josephine Anabel. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi 11 mata kuliah hubungan masyarakat. Yang pertama, ada tingkat literasi. Menurut Elizabeth Soulsby, literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, mencakup membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, saat ini istilah literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas dan sudah merambah pada politik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial. Definisi dari literasi menunjukkan paradigma baru dalam upaya memaknai literasi dan pembelajarannya. Kini, ungkapan literasi memiliki banyak variasi seperti literasi media, literasi komputer, literasi sains, dan literasi sekolah. Adapun tujuan literasi itu sendiri yaitu yang pertama, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi bermanfaat. Yang kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil keputusan dan kesimpulan dari informasi yang dibaca. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Selanjutnya, ada beberapa manfaat dari literasi, seperti yang pertama, menambah perbendaharaan kata atau kosakata seseorang. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Dan yang ketiga, mendapat berbagai wawasan dan informasi baru. Yang kedua, ada taktik menipu. Dalam melakukan aktivitas taktik public relation, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, credibility, yaitu komunikasi dimulai dari suasana saling percaya yang diciptakan oleh pihak komunikator secara sungguh-sungguh untuk melayani publik yang memiliki keyakinan dan respek. Yang kedua, konteks, yaitu menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan sosial dan pesan yang disampaikan dengan jelas serta sikap yang partisipatif. Ketiga, ada komunikasi efektif yang dibutuhkan untuk mendukung lingkungan sosial melalui pemberitaan di berbagai media. Yang keempat, konteks, yaitu isi pesan yang merupakan kepentingan orang banyak sehingga informasi dapat diterima sehingga sesuatu yang bermanfaat. Yang kelima, ada clarity, yaitu pesan harus disusun dengan kata-kata yang jelas, mudah dimengerti, serta memiliki pemahaman yang sama antara komunikator dengan komunikan. Yang keenam, ada continuity and consistency, yaitu kontinuitas dan konsistensi. Komunikasi merupakan proses yang tak pernah berakhir dan dilakukan secara berulang-ulang dengan berbagai variasi pesan untuk mempermudah proses belajar, membujuk, dan tema dari pesan ini harus konsisten. Kemudian, yang ketujuh ada channel, yaitu saluran yang dipergunakan untuk media informasi yang tepat dan terpercaya serta dipilih oleh pihak publik sebagai tempat utama. Dan yang terakhir ada capability of audience, yaitu kapasitas dari pendengaran untuk memperhitungkan kemampuan diri. Selanjutnya ada tujuan internal dan eksternal. Tujuan tersebut bersifat internal dan eksternal. Tujuan yang bersifat internal dapat mencakup pada beberapa hal, yaitu yang pertama, mengadakan suatu penilaian terhadap sikap dan tingkah laku publik terhadap perusahaan, terutama ditujukan pada kebijaksanaan perusahaan.
Yang kedua, mengadakan suatu analisa dan perbaikan terhadap kebijakan yang sedang dijalankan guna mencapai suatu tujuan yang ditetapkan perusahaan dengan tidak mengabaikan kepentingan publik. Ketiga, memberi penerangan pada karyawan mengenai suatu kebijakan perusahaan yang bersifat objektif serta menyangkut berbagai aktivitas dan perkembangan perusahaan. Dan yang terakhir, merencanakan penyusunan staf yang terdiri dari berbagai penugasan kegiatan yang bersifat internal public relation dalam perusahaan. Pada sisi lain, aktivitas public relation yang bersifat eksternal adalah untuk mendapatkan dukungan dari image yang positif dari publik. Hal ini dibatasi kepada pengertian yang pertama, memperluas langganan atau pemasaran. Yang kedua, memperkenalkan suatu jenis hasil produksi atau gagasan yang berguna bagi konsumen. Yang ketiga, mencari dan mengembangkan modal. Dan yang terakhir, memperbaiki citra perusahaan terhadap persepsi masyarakat guna mendapatkan opini yang positif. Yang ketiga, menyelenggarakan humas internasional. Menurut J.C. Seidel, humas adalah proses yang kontinu dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh goodwill dan pengertian dari pelanggan, pegawai, dan publik yang lebih luas ke dalam mengadakan analisis dan perbaikan diri sendiri, sedangkan keluar memberikan pernyataan-pernyataan. Sama halnya dengan pengertian humas dan humas internasional, kegiatannya yaitu sebagai komunikasi terencana antar lembaga dengan publik-publiknya, sedangkan humas internasional ini hampir sama, tetapi target yang dituju bukan hanya publik, tetapi negara dengan negara untuk menjalin suatu hubungan dan kerjasama, baik itu secara militer maupun secara pendidikan dan budaya. Pada dasarnya, humas internasional ini timbul disebabkan karena adanya perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat di berbagai macam aspek kehidupan. Nah, perkembangan tersebutlah yang kemudian mengarahkan pada terjadinya hubungan yang melibatkan satu negara dengan negara lainnya. Untuk menjaga hubungan yang terjalin agar tetap baik dan sesuai dengan tujuannya, maka diperlukan hubungan masyarakat internasional. Slide selanjutnya yaitu mengenai publication atau publikasi. Apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan publication atau publikasi dalam PR? Publikasi berasal dari kata publicare yang artinya untuk umum, sehingga publikasi dapat diartikan sebagai kegiatan memperkenalkan perusahaan sehingga masyarakat ataupun publik dapat mengenalnya. Atau dengan kata lain, publikasi adalah informasi yang dirancang untuk memperlihatkan, memperkenalkan, mempertahankan nama dan kehormatan seseorang, kelompok, ataupun suatu organisasi kepada halayak dalam suatu konteks tertentu melalui media dengan tujuan untuk menciptakan daya tarik halayak. Slide selanjutnya yaitu membahas mengenai kegiatan publikasi yang dilakukan oleh seorang public relation officer. Yang pertama di sini adalah publisitas. Nah, publisitas adalah penempatan berupa artikel, tulisan, foto, atau tayangan visual yang penuh nilai berita, baik karena luar biasa, penting, atau mengandung unsur-unsur emosional, kemanusiaan, dan humor secara gratis, dan bertujuan untuk memusatkan perhatian terhadap suatu tempat, orang, atau suatu institusi yang biasanya dilakukan oleh penerbitan umum. Dan yang kedua yaitu event atau acara. Nah, acara ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh public relation dalam proses penyebaran informasi kepada halayak. Contohnya seperti kampanye PR, seminar, pameran pertunjukan, dan lain sebagainya. Nah, hal ini berkaitan dengan penyusunan program acara yang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada kalender event atau kegiatan rutin, yaitu special event, kegiatan khusus yang dilakukan pada momen-momen tertentu. Yang ketiga yaitu momen event, merupakan kegiatan yang bersifat momentum. Dan selanjutnya yaitu ada news atau pesan dan berita.
Nah, news ini merupakan informasi yang dikomunikasikan kepada halayak yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, informasi ini yang disampaikan bertujuan agar dapat diterima oleh halayak dan mendapat respon yang positif. Selanjutnya yaitu adalah press release. Nah, press release ini adalah informasi dalam bentuk tulisan yang dibuat oleh seorang public relation suatu organisasi atau perusahaan yang disampaikan kepada pengelola pers atau redaksi media seperti contohnya TV, radio, surat kabar atau majalah untuk dipublikasikan dalam media massa tersebut. Nah, penggunaan media baru informasi yang dikomunikasikan ke halayak dengan menggunakan media internet seperti web, blog, dan sosial media. Slide selanjutnya yaitu mengenai organisasi humas yang ada di Indonesia. Yang pertama di sini adalah Bako Humas atau Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat. Nah, sejak tahun 1971 sampai 1999, semenjak berdirinya Bako Humas berada di bawah naungan Departemen Penerangan RI, dapat diketahui bahwa pada era itu kondisi Indonesia sedang berada di bawah rezim Soeharto. Nah, sehingga segala bentuk kerja tidak bisa dilakukan secara maksimal. Nah, semasa itu Kementerian Penerangan berfokus untuk masa pembangunan Indonesia sehingga seluruh staf yang berkiprah di sini dibekali dengan pedoman-pedoman mengenai penerangan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Bako Humas pun juga dituntut untuk menjadi sarana penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, Bako Humas sendiri memiliki beberapa peran penting, yaitu membantu terselenggaranya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah secara baik, serta mampu mendorong masyarakat untuk selalu memaksimalkan kreativitasnya dengan baik dalam menggunakan teknologi sebagai sarana mendapatkan informasi agar dapat berguna bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, selain itu, peran Bako Humas yang tidak kalah penting adalah turut mengelola informasi mengenai politik terutama ketika menjelang sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Organisasi yang kedua yaitu Perhumas atau Perhimpunan Hubungan Masyarakat. Nah, Perhumas ini merupakan organisasi pertama untuk profesi praktisi humas dan komunikasi Indonesia. Nah, Perhumas ini didirikan pada tanggal 15 Desember 1972. Perhumas telah tercatat secara resmi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai organisasi nasional kehumasan di Indonesia dan juga telah diakui IPRA atau International Public Relations Association yang berpusat di London. Sebagai organisasi profesi humas pertama di Indonesia, nah Perhumas ini memiliki beberapa tujuan utama seperti meningkatkan keterampilan profesional untuk para anggotanya, memperluas dan memperdalam pengetahuan dalam hal ini pengetahuan dalam segala aspek terutama humas dan komunikasi. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi serupa yang ada di luar negeri sebagai sarana untuk bertukar pengalaman. Nah, kemudian organisasi yang ketiga yaitu adalah APRI atau Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia. Nah, setelah Indonesia merdeka, banyak perusahaan asing dan juga para investor yang mulai berdatangan. Nah, perusahaan-perusahaan PR ini di Indonesia dirasa belum memiliki asosiasi yang dapat menaungi mereka, maka pada tanggal 10 April 1987, beberapa toko PR di Indonesia yang memiliki perusahaan PR diantaranya yaitu Inke Maris, Maria Wongso Nagoro, Miranti Abidin, sepakat untuk mendirikan Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia atau APRI. Nah, APRI ini mulai bergandengan dengan PR Indonesia dalam mengadakan beberapa kegiatan seperti misalnya seminar dan workshop untuk para mahasiswa di berbagai kota. Nah, kemudian dari sanalah publik mulai aware dengan APRI ini. Nah, saat ini APRI sedang berfokus pada bagaimana memberi manfaat untuk industri asosiasi perusahaan PR ini agar menjadi lebih kuat
dan dapat bersaing dengan organisasi perusahaan lain serta memberi dampak baik bagi negara. Slide selanjutnya yaitu membahas mengenai servis atau layanan dalam PR. Nah, servis atau layanan merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat melalui pemberian sumbangan maupun aksi sosial. Nah, perusahaan dapat membangun citra yang positif dengan cara menyumbang uang atau memberikan kontribusi dalam hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu sosial maupun lingkungan. Nah, pada dasarnya setiap manusia kan membutuhkan pelayanan. Bahkan dapat dikatakan bahwa pelayanan itu tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia itu sendiri. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang secara langsung dan merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan. Selanjutnya adalah layanan humas internasional khusus. Humas internasional pada dasarnya sama seperti humas pada umumnya. Yang membedakan adalah publik atau halayak humas internasional merupakan masyarakat mancanegara dan kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan lintas negara. Contoh dari humas internasional adalah translation dan juga press cutting. Translation atau alih bahasa. Publikasi ke mancanegara luas akan lebih baik jika menggunakan bahasa yang sering digunakan di dunia seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin ataupun bahasa Prancis. Dengan demikian, maka negara lain akan lebih mudah untuk mengenal perusahaan yang kita publikasikan. Memang akan memakan biaya yang besar di awal, namun ini akan memiliki nilai jangka panjang. Selanjutnya adalah press cutting atau agensi pers. Di era sekarang, pers akan sangat berpengaruh dan sangat membantu untuk memperkenalkan citra perusahaan ke mancanegara, contohnya dengan media cetak ataupun media digital. Layanan humas internal dan eksternal. Manajemen pemasaran dalam suatu perusahaan dapat menggunakan layanan humas pada salah satu kepentingan berikut ini. Yang pertama adalah dengan menggunakan sumber daya dari Departemen PR in-house perusahaan yang bertanggung jawab atas keseluruhan humas. Yang kedua adalah dengan mempekerjakan anggota humas dalam Departemen Pemasaran. Dan yang ketiga adalah melibatkan konsultan humas dari luar. Walaupun di dalam suatu perusahaan biasanya terdapat divisi komunikasi internal, namun untuk memperkenalkan citra perusahaan ke dunia luar, biasanya perusahaan akan menyewa agensi public relation yang akan menyediakan jasa servis komunikasi yang terintegrasi, mulai dari jasa servis humas internal dan eksternal. Sebuah agensi humas tidak bisa membuat perencanaan humas secara asal. Perencanaan harus dilakukan berdasarkan strategi humas. Ada 6 poin perencanaan humas. Yang pertama adalah pengenalan situasi, yaitu menentukan target strategi humas secara jelas, terukur, realistis, dan terikat waktu. Contohnya adalah dengan menetapkan waktu untuk 1 tahun ke depan. Yang kedua adalah penetapan tujuan, yaitu menentukan skala usaha perusahaan. Tentukan secara jelas jumlah audiens yang ditargetkan dan cakupannya. Misalnya, target audiens adalah remaja berusia 18 hingga 21 tahun dengan domisili Jabodetabek. Yang ketiga adalah definisi halayak atau publik, yaitu dengan memahami karakter dari target audiens yang ingin dituju, guna menarik minat dari audiens. Yang keempat adalah pemilihan media dan teknik, yaitu media yang merupakan saluran penghubung dengan target customer. Media yang dipilih adalah untuk keperluan menjangkau publik. Yang kelima adalah perencanaan anggaran, yaitu menentukan jumlah biaya yang akan dikeluarkan untuk strategi humas secara keseluruhan sesuai dengan target dan kapasitas yang ada. Dan yang terakhir adalah evaluasi hasil, yaitu mengukur kesuksesan kinerja strategi humas berdasarkan target yang telah ditentukan sebelumnya. Apakah perusahaan dapat mengevaluasi dan menentukan target untuk kedepannya? Selanjutnya masuk dalam materi profesional PR. PR atau humas adalah profesi yang sering disebut sebagai profesi baru atau muda. Tetapi sebenarnya profesi humas atau public relation ini adalah profesi yang sudah ada sejak lama. Nah, keberadaan public relation hingga saat ini terlihat dan terpantau sangat berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah praktisi public relation profesional di dunia.
di mana dibutuhkan seseorang yang memiliki kemampuan dalam memformulasikan strategi-strategi untuk proses penyampaian pesan yang efektif demi pemeliharaan hubungan baik antara perusahaan dengan publiknya. Nah, penyampaian pesan secara efektif ini menjadi sangat penting karena melalui pesanlah sebuah komunikator atau dalam hal ini adalah pihak perusahaan mampu mempengaruhi atau mengajak komunikan dalam hal ini adalah publik untuk berpikir atau bersikap seperti yang diinginkan oleh komunikator yang dalam hal ini adalah perusahaan. Nah, public relation memiliki kaitan erat dengan proses komunikasi di mana di dalamnya itu terdapat pesan yang harus dikondisikan demi terciptanya tujuan perusahaan. Nah, dalam mencapai tujuan perusahaan ini dibutuhkan seseorang yang mengerti benar mengenai komunikasi untuk membuat sebuah perencanaan program komunikasi. Selanjutnya masuk dalam ciri-ciri kepribadian dan atribut yang perlu dimiliki oleh seorang praktisi PR. Di sini bisa dilihat, poin pertama adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Hal pertama-tama yang perlu dipahami saat menjadi seorang PR adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Hal ini memang terlihat sederhana, namun merupakan kemampuan yang belum tentu dimiliki oleh semua orang. Dengan kemampuan untuk berbicara dan menulis dalam menyampaikan pesan dengan baik dan benar merupakan suatu hal yang sangat penting. Apalagi ada kalanya harus berbicara di depan umum dan melakukan presentasi. Sedangkan untuk menulis, nantinya juga akan dituntut untuk bisa menulis press release, membuat artikel, dan sebagainya. Bahkan bisa jadi menulis naskah pidato untuk perusahaan, menulis laporan, brosur, hingga konsep iklan. Maka dengan kemampuan komunikasi lisan dan tulisan yang baik akan mempengaruhi kualitas dalam menjadi seorang praktisi PR. Yang kedua, ada kemampuan untuk mengatur. Dengan menjadi individu yang bekerja di dunia PR, jiwa atau skill kepemimpinan akan sangat membantu untuk mengatur dan bahkan mengantisipasi adanya permasalahan yang terjadi di dalam maupun di luar perusahaan ataupun organisasi. Harus siap juga untuk menyusun rencana kegiatan dan melaksanakannya dengan baik, termasuk rincian anggaran hingga evaluasi terhadap kegiatan berkaitan dengan tanggung jawab seorang PR. Karena PR harus mampu berpikir jernih dan juga objektif. Poin selanjutnya adalah kemampuan untuk bergaul dengan orang-orang. Selain memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, seorang PR juga diharuskan mampu untuk tidak hanya menambah tapi juga mempertahankan networking atau relasi yang ada dengan berbagai pihak, khususnya yang memiliki kaitan dengan perusahaan. Dan untuk bisa membina relasi itu bukanlah suatu hal yang mudah. Dengan kemampuan untuk bisa mempertahankan relasi akan sangat penting dalam membangun kesan positif untuk perusahaan sehingga terjalin rasa percaya antara relasi dan perusahaan. Poin selanjutnya adalah integritas pribadi. Hal ini mencangkup reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode IPRA. Poin selanjutnya adalah imajinatif dan kreatif. Merupakan kemampuan yang tidak boleh lepas dari seorang PR, karena dengan gagasan dan juga ide yang cemerlang dapat meningkatkan peluang suksesnya brand, produk, ataupun perusahaan. Maka dari itu, sebagai PR harus memiliki wawasan yang luas agar ide-ide yang bagus itu bisa terus mengalir dan tersalurkan. Selain itu, PR juga perlu memiliki kemampuan sebagai problem solver, di mana saat menemukan kendala atau masalah, PR pun dapat memanfaatkan sisi kreatifnya untuk mencari solusi yang tepat. Dan yang terakhir adalah kesediaan untuk belajar. Kesediaan belajar dirujuk sebagai suatu keadaan yang terwujud dalam diri dan sekitarnya yang mendukung untuk menguasai sesuatu tugasan dengan tepat. Kesediaan ini merupakan suatu tahap persiapan untuk belajar kemahiran yang lebih kompleks. Selanjutnya masuk dalam materi umpan balik dan hasil. Berkomunikasi dengan orang lain merupakan aktivitas sehari-hari bagi kita sebagai makhluk sosial. Apalagi bila pekerjaan kita itu harus mengharuskan adanya hubungan dan jalinan komunikasi dengan orang lain, kerja dalam tim, ataupun jasa pelayanan kepada pihak lain. Artinya, komunikasi ini bisa dilakukan oleh pribadi, kelompok, hingga massa yang jumlahnya besar. Dalam komunikasi ini bisa dilakukan, maka lawan bicara akan menunjukkan umpan balik ataupun yang disebut dengan feedback. Umpan balik atau feedback adalah tanggapan yang disampaikan oleh komunikan ataupun penerima pesan ketika seorang komunikator atau dalam hal ini pemberi pesan menyampaikan pesannya. Dalam arti singkat, feedback ini dapat diartikan sebagai tanggapan ataupun respon terhadap suatu pesan. Nah, feedback yang ditimbulkan dari proses komunikasi ini memberikan gambaran kepada komunikator tentang hasil komunikasi yang telah dilakukannya. Selanjutnya ada tips memberikan umpan balik.
Setidaknya ada 5 poin yang bisa dipegang apabila kita mau memberikan feedback kepada lawan bicara kita. Yang pertama bisa dilihat usahakan kontrol emosi. Nah, kemampuan kontrol emosi ini terlebih harus dimiliki oleh karyawan kantor atau pekerja di lingkungan yang memiliki tekanan tinggi. Feedback, baik oleh bawahan kepada atasan ataupun sebaliknya, harus terbebas dari emosi yang berlebihan. Sewajarnya saat kita kesal dengan lawan bicara, topik yang kita ingin bahas menjadi tidak sepenuhnya bisa tersampaikan. Namun harus diingat bahwa feedback, baik kritik ataupun masukan, tidak akan tercerna secara efektif bila disampaikan dengan emosi. Yang kedua, lakukan di tempat yang tepat. Penyampaian feedback harus dilakukan di lokasi yang sesuai. Misalnya, manajer kantor yang ingin memberi feedback atas hasil kerja bawahannya bisa memanggil karyawan yang bersangkutan ke ruangannya. Feedback berupa masukan atau kritik pun bisa diberikan secara formal di ruangan tertutup. Hindari pemberian feedback negatif secara terbuka agar tidak memberi tekanan berlebihan kepada si penerima feedback, kecuali dalam forum resmi terbuka yang memang dirujukan untuk saling memberi masukan satu sama lain. Yang ketiga, fokus pada kinerja, bukan karakter pribadi. Ini yang cukup sulit. Memang seringkali kita memberi feedback kepada lawan bicara kita tidak terlepas dari karakter lawan bicara kita tersebut. Misalnya, seorang bos memberi kritik kepada bawahannya dengan mengungkit-ungkit latar belakang keluarga atau bahkan masalah pribadi lawan bicara. Biasakan dalam memberi masukan fokus saja pada kinerja yang bisa membangun. Selanjutnya, poin keempat, memberikan feedback harus spesifik. Saat kita memberikan respon atau masukan atas pesan lawan bicara kita, sebisa mungkin diberikan dengan spesifik dan tidak melebarkan fokus obrolan di luar subjek awal. Dan poin yang terakhir, jadwalkan follow up umpan balik di lain waktu. Nah, untuk bos di kantor yang memberikan feedback kepada karyawannya bisa menjadwalkan waktu di kemudian hari untuk mengevaluasi feedback yang telah diberikan. Umpan balik akan lebih optimal jika dibalas dengan feedback yang lebih membangun setelahnya. Menjaga komunikasi tetap sehat adalah poin utama untuk melangkah maju menuju keadaan yang lebih baik. Karena pada dasarnya, solusi tidak akan tercapai selama belum ada kesepakatan di antara pihak-pihak terkait. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang materi Humas bagian 11. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.